Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 dan 2, muliakanlah Allah yang Esa. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan juga keturunan kami. Pergunakanlah kami menjadi alat-Mu untuk ikut menyebarkan firman-Mu ke seluruh dunia, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang masih berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1, andaikan Yesus kau bukan milikku. Andaikan
Pembacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Manaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Baspadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberikan keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendak-Mu, dalam nama Yesus. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Berita pengampunan dosa, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh,
tetapi Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 015 373 6193 BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 147 ayat 1 sampai 3, di sini aku bawa. Saja. Kembali ke ayat 1.
Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari buku Zinuna nomor 261 ayat 1, 2, dan 6 ya Ezumange. Persembahan syukur. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Allah Bapa atas berkat kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami telah berkumpul di rumah-Mu. Semua jemaat yang ada di tempat ini, baik yang di rumah, telah mengumpulkan persembahan. Ya Bapa, Engkau berkati persembahan ini agar menjadi perluasan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk hamba-Mu, Bendahara yang akan mengelola persembahan ini. Engkau berkati dia, ya Bapa, agar persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah persembahan kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nyanyian persiapan pelayanan firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, Yesus lihat umat-Mu. Siapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu di BNKP Jemaat Jakarta seminggu lamanya. Hingga pada hari ini, Tuhan memberikan kami kekuatan
boleh berangkat dari tempat tinggal kami masing-masing, datang ke gerejamu, dan juga boleh beribadah di rumah saat ini. Ya Tuhan, dalam perjumpaan ibadah kami hari ini, kami rindu Tuhan menyapa kami, mendidik kami dengan firman-Mu. Namun semuanya kami terbatas kemampuan untuk mengerti arti dan maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus, itu yang memimpin kami, baik hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa, maupun jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah kami semua mendapat pencerahan dan berkat melalui pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, hadir dan berkatilah persekutuan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini dikutip dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang di rumah juga mau baik amifefu Yahobu. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kabar baik itu berarti berita yang menyenangkan, berita yang menggembirakan. Dan kabar baik itu diterjemahkan dalam Alkitab dengan sebuah kata, yaitu Injil. Jadi Injil itu adalah kabar baik, Injil itu adalah kabar yang menggembirakan, kabar yang membawa sukacita dan kebahagiaan. Apa yang mau dikatakan tentang Injil itu? Bahwa Injil itu hendak menceritakan misi Allah untuk datang, hadir di tengah-tengah dunia ini dalam wujud seorang manusia, yaitu Mesias yang lahir di Nazaret. Itu yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Itulah kabar baik itu. Dan kehadiran Yesus itu
membawa pengampunan dosa, membawa keselamatan, dan bagi setiap orang yang percaya, peristiwa itu merupakan kegembiraan, merupakan sukacita, dan merupakan kebahagiaan. Itu yang kita renungkan hari ini untuk menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan dari firman Allah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan pertama dan kedua tadi dikatakan bahwa jauh sebelum kehadiran Yesus itu sudah dinubuatkan melalui kitab para nabi dan juga peristiwa-peristiwa dalam Didache. Didache itu pengajaran bagi umat Yahudi. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita membahas teks khotbah kita, saya mengajak kita mundur ke belakang di ayat 3, bahwa ada dua peristiwa besar untuk menegaskan bahwa benar-benar Yesus itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Peristiwa pertama di pasal 3, pada saat Yesus itu dibaptis. Saya baca Lukas pasal 3 ayat 22 saja. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini penegasan dari pihaknya Allah, bahwa sebelum Yesus nanti tampil di hadapan umum, menyampaikan dan membawa misi Allah, misi penyelamatan, maka ada penegasan statusnya, supaya orang tidak ragu dengan berita yang disampaikan. Pertama, penegasan pada saat dia dibaptis, Allah sendiri berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lalu di ayat 23 pasal 3, di sana diceritakan silsilah Yesus. Untuk apa ini? Kalau hanya dari pihak Allah secara supranatural menyatakan bahwa engkaulah anakku, engkaulah berkenan, maka dibuktikan secara nyata bahwa benar Yesus itu adalah penggenapan firman Allah dan pernah hadir dan lahir dalam rupa manusia. Dengan demikian, inilah silsilah keluarga Yesus. Itu di ayat 23 sampai dengan 38. Jadi ini pembuktian supaya orang tidak ragu lagi nanti ketika ini Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Juru Selamat. Dari pihak Allah diteguhkan bahwa dia adalah anak Allah. Dari pihak manusia dinyatakan bahwa benar dia pernah lahir dengan garis keturunan, dan sebelum dia tampil di hadapan umum, dia dipersiapkan secara mental dan spiritual. Apa yang terjadi sesudah ayat 23 ini di pasal 3? Kita lihat di pasal 4. Peristiwa sebelum teks khotbah ini Bapak Ibu adalah pencobaan di padang gurun. Yesus dicobai selama 40 hari 40 malam. Ada 3 hal dia dicobai. Sebelum tampil sebagai orang bijaksana, sebelum tampil sebagai orang yang bisa menjadi teladan, sebelum tampil sebagai orang menyatakan dirinya adalah orang yang pantas membawa misi Allah. Pertama, selama 40 hari 40 malam dia tidak makan dan minum. Dan pertama dia dicobai masalah makanan. Apakah Yesus ini sudah benar-benar siap terjun memberitakan visi dan misi Allah itu? Dia diuji tentang makanan. Saya baca di ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ini tidak bisa dipengaruhi
Yesus ini tentang masalah perut, masalah makanan, masalah kebutuhan fisiknya. Dia tidak bisa digoyahkan di situ. Dia tidak bisa hilang prinsip di situ. Hanya karena dia lapar. Hanya karena dia membutuhkan kebutuhan fisiknya saat itu. Dia tidak bisa digoyahkan oleh iblis. Lalu tidak mampan cobaan itu. Iblis lagi mengajaknya untuk melihat seluruh kemuliaan yang ada di dunia ini. Dan iblis itu berkata, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapapun yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya yang kau lihat itu menjadi milikmu. Ini tantangan juga. Bahwa seluruh yang kau lihat itu, ciptaan itu, bisa membawa sukacita, bisa membawa kebahagiaan, akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia lewat dalam cobaan ini. Cobaan terakhir, ketiga. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Yesus berkata kepadanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bisa jadi nani hasi ganu-ganu no yang meloi fazau pa yasito. Ya, lei ila sakauda ho ila pertata mungkin lebih merasakan bermejau lahir bapa nua. Badrau no pertana faududu la faududu niha la khoito da anyazi ofada mo huragda da jofada jipade. Basi ofada mo huragda da jifate zubaba. Jadi ni hasi ganu no ilang gedau. Yesus le ganu no ya gedau. Yo bertadai global langit Yehova. Setelah ketiga pencobaan ini, pencobaan atas kebutuhan hidup sehari-hari, pencobaan oleh memiliki kekayaan, dan pencobaan tentang kekuatan fisik, Yesus lewat, boleh menyelesaikan ujian itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, ia tampil di depan umum. Dinyatakan, pada hari itu dia kembali ke Galilea, dan tersiarlah kabar, ini khotbah kita hari ini, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Bapak Ibu, di Israel itu sama seperti kita juga. Waktu kecil ini permainanmu ya. Setelah SD agak beda permainannya juga. Setelah SMP berbeda, SMA berbeda. SMP kuliah berbeda. Setelah kuliah orang menganggap dia sudah dewasa, bisa tampil di depan umum. Sama seperti itu Yesus, dia mengalami proses pertumbuhan seperti itu. Kita pernah mendengar cerita bahwa pada umur 12 tahun dia datang ke sinagoge dan dia mengajar, semua orang terheran-heran. Kok anak sekecil ini ya bisa mengajar seperti itu? Setelah dia besar, dan pada peristiwa hari ini dia kembali ke kampungnya pada umur 30 tahun, pantas dan layaklah kalau dia datang ke sinagoge sambil mengajar. Ini kelebihan juga umat Israel ini, bahwa pengajaran itu dilakukan di pintu-pintu gerbang perkampungan ataupun di sinagoge. Ya. Kalau kita hanya setiap hari Minggu pengajaran itu bagi anak-anak kita, selebih itu di rumah. Tapi mereka itu di pintu-pintu gerbang, ada seorang guru di situ berdiri duduk untuk mengajar setiap orang yang keluar masuk dari perkampungan itu. Selalu mengingatkan itu. Dan hari ini Bapak Ibu, Yesus tampil dalam umurnya 30 tahun dengan penuh kebijaksanaan ketika dia mengajar. Dan akhirnya semua orang yang ada di situ merasa heran. Loh, ini Yesus ya? Kalau tidak salah dia itu anak tukang kayu,
anak Yusuf dan Maria. Kok bisa seperti ini bijaksananya? Dia masih umur muda, 30 tahun, tapi dia sudah sangat bijaksana. Umumnya seorang diberi kesempatan kepada budaya Israel itu untuk mengajarkan Torah, untuk mengajarkan kitab nabi-nabi di pintu gerbang atau di tempat-tempat ibadah. Dan Yesus memiliki nilai lebih dibanding dengan pengajar-pengajar yang lain pada zamannya. Ini juga membuat pelajaran kepada kita bahwa untuk menjadi dewasa itu tidak hanya cukup dengan umur. Umur dewasa belum tentu dewasa pemikirannya. Ini tidak berlaku kepada Yesus. Dia baru umur 30 tahun, sementara orang Lewi yang mengajar titah Taurat tadi di bacaan pertama dan kedua, mereka sudah berumur besar, sudah dewasa, sudah tua. Tetapi ternyata Yesus melebihi semuanya itu. Dia mengajar dengan penuh hikmah dan pengetahuan. Sehingga orang berkata, ini mengherankan. Ini mengherankan. Sekali lagi saya katakan, umur muda tapi dia bijaksana. Walaupun terkadang ada umur tua tetapi kekanak-kanakan. Hal berikut Bapak Ibu, setelah dia tampil di tengah-tengah orang banyak, di rumah ibadat itu, apa yang mau disampaikannya? Kalau saya katakan judul kecil, arti kehadiran Yesus saat itu di situ. Apa arti kehadiran Yesus di rumah ibadat pada saat itu? Yaitu ia menyampaikan misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Kenapa perlu penyelamatan? Mari kita baca Bapak Ibu dari Kejadian pasal 3. Di sana kita lihat rupanya ada perseteruan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3. Aku akan pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremutkan tumitnya. Ini misi Allah, ini visi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal itu. Dan itulah penggenapan firman itu. Karena sudah ada perseteruan. Dan itu cukup lama sekali. Sehingga kadang-kadang di hati umat Israel membaca kitab itu, membaca Torah itu sudah hilang. Tapi ketika dia hadir tampil di tengah-tengah mereka, dia mengingatkan mereka bahwa pernah Allah berjanji. Dia mengutus anaknya. Lalu di kitab Yesaya pasal 61. Di sana lagi diingatkan bahwa Mesias itu Mesias yang dijanjikan Allah. Dan itu akan datang di tengah-tengah umat Israel yang pada saat itu sedang terbuang menjadi jajahan orang lain, sedang tertindas, belum merdeka. Maka janji kehadiran Mesias itu menjadi semangat baru bagi mereka lagi untuk bahwa sebentar lagi Tuhan datang untuk membebaskan kita. Dan pada hari Yesus hadir di kampungnya sendiri, pada hari Yesus lahir ada di tengah-tengah kehidupan keluarganya, dia menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan itu, firman yang dijanjikan itu adalah aku sendiri. Di sini muncul persoalan Bapak Ibu. Di sini muncul persoalan bagi Yesus ketika dia mengaku bahwa pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang bingung. Sehingga setelah khotbah ini nanti di ayat 24, khotbah kita sampai ayat 21, di ayat 24 Yesus berkata, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetutu badadera me iwal, ya odo boni balo-balo midal, ya odo Mesia dal, lawi sapa o Mesia dal, ini kamu ini anak Yusuf kalau tidak salah, anak Maria. Kok bisa hari ini ngaku-ngaku engkaulah yang dinubuatkan itu dalam perjanjian lama, engkaulah Mesias itu. Dan apa buktinya bagi kita? Kita lihat di ayat 18.
Dia berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kabar baik bagi orang-orang miskin. Ada 4 tugas Yesus ketika dia diutus di dunia ini dalam versi Lukas, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Miskin secara rohani dan miskin secara jasmani. Banyak yang mendengar itu. Kalau Bapak Ibu mempelajari sinagoge atau bait Allah, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada pelataran. Apa artinya itu? Bahwa ruang Maha Kudus itu hanya sekali setahun masuk di dalam itu imam. Terus ruang orang banyak, terus orang yang kecil-kecil, janda, duda di pelataran atau orang luar. Goyim. Ada pembetaan kasta-kasta. Dan ketika Yesus lahir, kasta ini dihapuskan. Tidak ada lagi. Tirai yang memisahkan umat dengan Allah terkoyak. Tidak ada jarak kita dengan Tuhan. Status kita tidak menentukan jarak kita kepada Tuhan. Kita hadir kepada Tuhan. Karena Yesus itu menyampaikan kabar baik itu kepada orang miskin, yang miskin secara rohani dan miskin secara jasmani. Walaupun ini nanti banyak orang yang menafsirkan juga, ya. Semakin hari juga semakin mereka salah menafsirkan bahwa dengan bersama Yesus semua selesai persoalan, termasuk kebutuhan sehari-hari. Tolale mohalale saya mengada-ngada mana ya. Ini kesalahan. Kedua, arti kehadiran Yesus memberitakan kebebasan kepada orang tawanan dan tertindas, baik secara rohani, secara politik, dan ekonomi serta sosial. Ini yang disalahgunakan oleh kaum Zelot. Bahwa mereka menggiring Yesus menjadi pimpinan politik untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi pada saat itu. Karena Yesus tidak mengikuti kemauan mereka, akhirnya mereka yang dulu bersama-sama dengan dia datang ke Yerusalem, Hosana bagi Allah. Beberapa hari kemudian mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ini yang terjadi Bapak Ibu, ini yang terjadi. Kemudian ketiga, arti kehadiran Yesus memberikan penglihatan bagi orang buta, buta secara rohani dan buta secara fisik. Ini sudah dilakukan. Ketika dia menyembuhkan seorang buta, walaupun sampai hari ini juga orang banyak menafsir hadiah soma wehede me di loidane andre Yesu bai hal da bai fagule bahar. Ya, mudah-mudahan hadis so di loiher mina la fahder. Ya, so je ba di loiher ina deh. Dan ada itu Bapak Ibu. Praktek-praktek seperti itu ada. Ada. Yesus menyembuhkan mata rohani yang buta dan mata fisik juga yang buta. Dan keempat, ia memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Dia datang menyampaikan itu. Dia datang memberitakan itu. Tahun pembebasan, Bapak Ibu. Itu arti kehadiran Yesus di dunia. Makanya dia dinyatakan bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Dia melakukan semua apa yang sudah dinubuatkan, dia melakukan semua apa yang sudah disampaikan. Lalu hari ini apa yang kita renungkan? Apa yang menjadi bagian kita hari ini? Kita warga jemaat BNKP Jakarta. Apa arti kehadiran kita hari ini? Di hadapan Tuhan, dalam persekutuan kita, di keluarga kita. Apakah ayah ibu di dalam rumah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu adalah yang membawa kabar baik di dalam rumah? Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kehadiran kita di dalam keluarga kita masing-masing membawa kabar baik atau membawa duka lara? Berikut, apa arti kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan kita? Mencelikkan mata atau membutakan mata?
Apa arti kehadiran kita di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh sebagian saudara-saudara kita hari ini dari sisi ekonomi mungkin? Apakah kita sebagai saluran berkat bagi mereka? Atau sebagian berkat mereka juga kita menikmati? Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu kalimat. Jika kita tidak mampu memberi bunga kepada orang lain, paling tidak jangan memberi duri dalam hidupnya. Sekali lagi, jika kita tidak mampu memberi bunga kepada orang lain, paling tidak jangan memberi duri dalam kehidupannya. Ini arti kehadiran kita. Karena arti kehadiran kita sesungguhnya kita tidak mampu menjalankannya. Umat Israel gagal, hadir Yesus untuk menebus, untuk melewati semua itu. Kita hidup hari ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengajak kita merenungkan terus kehidupan kita, arti kehadiran kita dalam kehidupan keseharian kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalan bagi kita dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21b. Injil Lukas pasal 4 ayat 21b, baik yang di rumah maupun di gedung gereja, kita sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih penegasan-Mu tentang anak-Mu Yesus Kristus. Bahwa Dia adalah penggenapan dari firman Tuhan yang sudah dinubuatkan sejak dahulu kala. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah kami. Dia adalah juru selamat kami. Tak sedikit pun setiap kami anak-anak-Mu di BNKP Jakarta meragukan itu. Sekarang Tuhan, kami mau berjalan dalam kehidupan dan memberi arti, memberi makna kehadiran kami di dunia yang sementara ini. Terima kasih dan tuntun kami terus ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iman rasuli, jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Warta jemaat yang disampaikan oleh majelis dipersilakan. Shalom, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Warta Jemaat hari ini Minggu 23 Januari 2022. Para pelayan ibadah Minggu 30 Januari 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta Arif Yupiter Gule MTH, liturgos Bapak Satuannya Keriso Ama Excel Zaluhu. Ibadah dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan petugas yang lain bisa dibaca di dalam warta jemaat. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di Gereja BNKP Jakarta untuk Minggu tanggal 30 Januari 2022 adalah lingkungan 1, lingkungan 3, dan lingkungan 6. Sedangkan lingkungan 2, 4, dan 5 bisa mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Komisi Pelayanan Anak. Kegiatan sekolah minggu, termasuk ibadah virtual, sudah dimulai kembali hari ini, Minggu 23 Januari 2022. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang memiliki anak, untuk memberikan informasi dan mengajak anak-anak kita untuk mengikuti ibadah ini. Cuti pegawai koster. Diberitahukan bahwa pegawai koster BNKP Jemaat Jakarta, Saudara Septianus Harefa, cuti dari tanggal 24 Januari sampai dengan 5 Februari 2022. Dan sebagai pengganti sementara yaitu Saudara Edi Yarno Dawele. Nomor handphone tercantum di dalam warta jemaat. Laporan keuangan periode 15 Januari sampai 21 Januari 2022, total penerimaan sebesar Rp25.492.376. Total pengeluaran sebesar Rp38.873.399. Dan saldo kas sampai hari ini sebesar Rp209.546.334. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun minggu ini periode 17 sampai dengan 23 Januari 2022 sebanyak 18 orang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga
Bapak Dalinafau Daily atau Ama Yaha Daily, Ayanda dari saudara kita Februari Daily atau VB, lingkungan 3, pada tanggal 13 Januari 2022 di Desa Orahili, Kecamatan Sirombu, Nias Barat, dan telah dimakamkan pada tanggal 16 Januari 2022. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Renungan harian bisa kita baca dan dilihat di dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat, Shalom. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425, ayat 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyenangkan yang terlena, kirimlah berita Injil kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Layakkanlah puji-pujian kami, hormat kami, persembahan-persembahan kami, bahkan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan, supaya Tuhan berkenan dalam setiap kehidupan kami sementara di dunia ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu untuk seluruh keluarga anak-anak Tuhan di BNKP Jakarta, baik yang ada di gedung gereja, di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau terus yang memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka sehari-hari. Bahkan esok hari mereka memulai aktivitas mereka dalam kegiatan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Biarlah Tuhan di tempat pekerjaan mereka, di tempat mereka berusaha dan bekerja mencari nafkah kehidupan, mereka di sana menjadi anak-anak yang membawa misi Allah, membawa visi Allah untuk keselamatan dunia ini, melalui sikap, melalui perkataan, melalui perbuatan dan cara hidup mereka. Agar melalui kehidupan anak-anak-Mu, nama-Mu dimuliakan. Dan semua orang merasa tertarik untuk percaya dan mengikuti Engkau ya Tuhan. Mampukan seluruh kami menjadi alat Tuhan untuk alat misi kebesaran Tuhan di dunia ini.
Berkati mereka dalam setiap rencana-rencana kehidupan keluarga mereka, terutama di tahun ini ya Tuhan. Kami percaya apa yang mereka telah doakan kepada Tuhan, mereka sampaikan di dalam doa dan permohonan mereka, untuk keluarga mereka, untuk usaha mereka, untuk anak-anak mereka, untuk masa depan mereka Tuhan. Dengarkanlah Tuhan dan sendengkanlah telingamu. Engkau berikan sesuai dengan keputusan Tuhan dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk warga jemaat kami yang sedang sakit, bahkan sedang menunggu tindakan-tindakan operasi. Kami berdoa kepada orang tua kami, Bapak Amarista Laksa, yang dirawat di rumah sakit RSCM saat ini dan menunggu tindakan operasi pada minggu. Percaya Tuhan, Engkau memakai tenaga medis, para dokter, peralatan di rumah sakit untuk mampu menolongnya sembuh dari penyakitnya. Dan begitu juga ya Tuhan, kami berdoa kepada hamba-Mu, saudara kami Bapak Satuan Hakriso Bapak Amanota, yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Pada tanggal 3 Februari ini tahun 2022 dilaksanakan tindakan ya Tuhan untuk operasi. Kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon uluran tangan-Mu untuk kehidupan hamba-Mu. Kami percaya Engkau memakai seluruh hikmah pengetahuan tim medis untuk menanganinya, sehingga dia boleh ditangani dengan baik dan boleh beraktivitas sebagaimana sedia kala. Ya Tuhan, kami berdoa kepada saudara kami Febe yang mengalami duka cita atas kepergian orang tua yang dikasihinya di Sirombo. Ya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan penghiburan dan penguatan kepada mereka, semua keluarga yang ditinggalkan, baik yang ada di Jakarta ini maupun yang ada di Sirombo di Nias Barat. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami juga yang terus berjuang untuk memperoleh kesembuhannya, yang sedang ada di rumah terbaring, yang ada di rumah sakit, di tempat-tempat pengobatan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau menjamah mereka satu persatu ya Tuhan, supaya mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan, dan mereka dapat bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun sampai hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau terus memberkati kehidupan mereka, kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial mereka. Bahkan lebih daripada itu, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara-saudara kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh kegiatan pelayanan kami di Jemaat Jakarta. Kami percaya setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, bahkan sesudah ibadah ini ada pelayanan yang diteruskan lagi, bahkan tengah minggu sampai hari Minggu depan. Kami percaya seluruh hamba-Mu yang terlibat dalam mempersiapkan setiap ibadah dan pelayanan, Tuhan berkati. Berikan kemampuan, berikan hikmah yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap orang yang terus mengulurkan tangan melalui anak-anak Tuhan di Jemaat Jakarta untuk mendukung penyelesaian pembangunan tahap ketiga di gedung pendukung pelayanan. Kami percaya walaupun mereka tidak kami kenal, tetapi Tuhan pasti mengenal mereka. Engkau balaskan berlipat ganda dalam kehidupan mereka seluruh pemberian, seluruh dukungan yang telah diberikan, baik warga jemaat kami Jakarta maupun di luar warga jemaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk program pelayanan di Resort 45, juga di Sinode BNKP. Berkati seluruh para hamba-Mu yang Engkau telah hunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kegiatan pelayanan hari ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani hari ini. Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kedamaian di negeri ini, supaya kami boleh hidup dalam keadaan tentram dan damai. Kami percaya Engkau memberkati setiap orang yang mengambil kebijakan di negeri ini, supaya semuanya mengarah untuk kebaikan bersama, untuk kehidupan bersama, untuk hidup harmoni. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Manakala kami kembali ke rumah kami masing-masing setelah ibadah ini, dan pada awal minggu ini kami memulai seluruh kegiatan kami, seluruh totalitas kehidupan kami anak-anak-Mu di Jemaat Jakarta, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dan melimpahkan hikmah kebijaksanaan untuk menjalankan kehidupan kami masing-masing.
Terima kasih Yesus, manakala ada doa dan permohonan kami yang tidak tersampaikan kepada Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan tidak hanya melihat wajah kami, Engkau melihat hati kami masing-masing. Tuhan, dengarkanlah permohonan-permohonan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Yahobu. Shalom Yahobu. Silakan duduk Bapak Ibu.